Di balik megahnya sebuah bus pariwisata atau bus akap yang melintas di jalanan Indonesia, ada satu industri yang bernama karoseri yang akan sangat mempengaruhi hasil dari bus yang akan beredar di jalanan Indonesia. Yang mana karoseri sendiri adalah produsen yang akan merancang dan membangun bodi kendaraan di atas chassis yang diproduksi oleh pabrikan otomotif seperti Mercedes-Benz, Hino, Scania, Volvo, dan lainnya. Jadi ketika kita melihat bus dengan desain gagah dan interior mewah, yang kita kagumi sebenarnya adalah hasil karya karoserinya, bukan semata-mata dari merek chassis yang mereka gunakan. Karena di Indonesia, industri karoseri ini memang berkembang pesat karena kebutuhan transportasi darat yang sangat tinggi, baik untuk akap, pariwisata, sampai dengan shuttle kelas premium. Dan setiap karoseri punya identitas desainnya masing-masing. Ada yang dikenal dengan desain elegan seperti Adiputro dan Laksana, ada juga karoseri yang bermain desain agresif seperti karoseri Tentrem. Tapi dari beberapa nama karoseri yang ada dan terkenal di dunia bus saat ini, ada salah satu nama karoseri besar yang dulunya kurang diminati buat para pengusaha otobus dengan nama New Armada. Tapi ketika mereka membuat sebuah bus dengan desain yang sangat futuristik dengan nama Skylander R25, karoseri ini langsung bisa bersaing dengan nama-nama besar karoseri lainnya. Dan New Armada ini juga sudah mulai diminati oleh kebanyakan perusahaan otobus yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya, apa yang membuat Skylander R25 ini bisa begitu diminati oleh PO besar yang ada di Indonesia? Apa aja kelebihan dari bodi bus Skylander R25? Jadi karoseri New Armada yang berbasis di Magelang, perusahaan ini udah puluhan tahun membangun reputasi perusahaan lewat berbagai model ke pasar Indonesia seperti Skylander R22, Aero 9 SLR, dan Evolander. Tapi sayangnya bus-bus varian New Armada yang pernah dipasarkan ini ternyata kurang diminati, yang ngebuat banyak yang bilang kalau New Armada ini adalah salah satu karoseri yang memberikan kenyamanan tapi kurang diminati oleh perusahaan otobus di Indonesia. Namun semua itu berubah ketika New Armada memamerkan Skylander R25 pada bulan Juli tahun 2005 lalu. Di mana dengan Skylander R25 ini, nama New Armada kembali menjadi sorotan publik bukan hanya karena sejarah karoseri ini, tetapi karena satu produk yang benar-benar mengubah persepsi pasar tentang brand New Armada ini. Dan yang ngebuat Skylander R25 ini menjadi sorotan utama ketika diperkenalkan ke pasar tentu aja pertama ada di faktor desainnya. Di mana ketika Skylander R25 pertama kali diperkenalkan, banyak orang yang langsung menyebut dengan satu istilah yaitu Robocop style, dan julukan ini bukan tanpa alasan karena ketika kita melihat bagian depan busnya, bus tersebut dibuat dengan garis tegas, sudut agresif, dan juga permainan lampu LED yang tajam dan modern yang sedikit menyerupai dengan muka Robocop. Dan bus ini bisa menjadi pusat perhatian disebabkan juga Skylander R25 ini sangat berbeda dengan generasi sebelumnya yang cenderung membulat dan konvensional, di mana New Armada sudah berani tampil dengan wajah yang lebih berani di Skylander R25 ini, dengan menambahkan headlamp yang dibuat menyipit dengan DRL modern, bumper depan yang memiliki layar aerodinamis, dan grill yang tampil minimalis namun berkarakter. Dan banyak yang bilang langkah New Armada membuat desain bus ke Robocop style dibilang sudah sangat tepat untuk di era saat ini. Dan semua itu bisa terjadi karena di era sekarang PO Bus tidak hanya menjual jasa transportasi, tetapi PO Bus juga menjual citra dan estetika dari armada miliknya. Dan bus yang fotogenik ataupun lebih mudah viral di media sosial seperti Skylander R25 ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap popularitas PO yang menggunakan bus tersebut, yang buat Skylander R25 dari New Armada ini bukan lagi menjadi sebuah bus transportasi biasa, melainkan Skylander R25 ini juga bisa menjadi sebuah show unit yang berjalan karena memiliki desain yang sangat-sangat keren dan ikonik. Lalu selain desain yang sangat ikonik dengan sebutan Robocop style, paduan kaca single glass yang elegan juga membuat Skylander R25 ini semakin enak dilihat, di mana secara visual langsung penggunaan kaca single glass ini bisa memberikan kesan clean, luas, dan juga premium. Dan secara fungsional, single glass juga bisa memberikan visibilitas lebih baik buat pengemudi karena tidak ada pilar tengah atau bandok yang mengganggu pandangan. Dan di segmen bus premium saat ini, tren bus single glass juga sudah seperti menjadi standar estetika buat setiap bus kelas eksekutif. Dan New Armada tidak hanya mengadopsi desain single glass di bus Skylander R25 ini, tetapi New Armada juga berhasil merancang single glass di busnya supaya terlihat proporsional dengan desain depan yang agresif yang menganut Robocop style. Lalu kemudian selain bagian depannya yang menjadi sorotan utama, untuk di bagian belakangnya New Armada juga memberikan sentuhan yang gak kalah menarik untuk bus Skylander R25 ini, di mana untuk bagian lampu belakang New Armada menggunakan konsep matriks LED dengan pola cahaya yang futuristik, seperti tarikan garis yang tajam menyerupai bentuk huruf M, yang mana dengan desain lampu seperti itu, saat malam hari bus ini otomatis langsung bisa dikenali hanya dari siluet lampunya. Dan desain belakang yang dibuat vertikal dan tegas ini juga bisa memberikan kesan visual kalau bus itu tinggi dan juga kokoh. Dengan demikian, New Armada juga berhasil memberikan sentuhan estetika yang menarik pada bagian belakang Skylander R25 ini, yang membuat menjadi semakin menarik. Lalu selanjutnya, selain dari desain dan juga lampu-lampuannya yang sangat menarik dilihat, New Armada juga menawarkan bagasi tembus di Skylander R25 ini, yang membuat perusahaan otobus Indonesia langsung melirik bus Skylander R25 ini. Jadi Skylander R25 menawarkan bagasi tembus yang sangat luas di busnya, dan konsep ini memungkinkan barang dimasukkan dari satu sisi dan diambil dari sisi lain tanpa sekat permain di tengah. Dan buat PO pariwisata ataupun akap, hal ini sangat penting karena kapasitas bagasi sering menjadi nilai jual utama buat para customernya.
Selain itu, R25 juga bisa kompatibel dengan berbagai chassis premium, termasuk varian yang sudah mendukung teknologi rear wheel steering seperti Scania K-Series, Mercedes-Benz O500, RSD 2436, dan juga Volvo B11R 6x2, yang membuat nama Skylander R25 dari New Armada ini semakin menjadi pusat perhatian lebih lagi buat para pengusaha otobus yang ada di Indonesia, karena PO di Indonesia bisa memilih chassis sesuai kebutuhan tanpa kehilangan identitas desain dari Skylander R25. Kemudian untuk di bagian interiornya, Skylander R25 ini juga menawarkan kabin modern dan juga super nyaman, di mana untuk bagian dashboard pengemudi, dashboard ini dirancang ergonomis mengikuti bentuk chassis dengan finishing rapi dan material yang terlihat premium. Untuk di bagian penumpangnya, konfigurasi seat dari penumpang bisa juga disesuaikan, mulai dari seat 2/2 standar, leg rest, sampai dengan captain seat untuk kelas eksekutif. Dan semua ini juga bisa dipadukan dengan pencahayaan ambient LED yang membuat suasana kabin lebih mewah, terutama untuk perjalanan malam. Lalu hal itu juga semakin disempurnakan dengan adanya peredaman kabin dari Skylander R25 ini yang lebih baik, di mana struktur bodi R25 ini memang dirancang untuk meminimalkan getaran dan suara dari luar, yang membuat penumpang akan merasa perjalanan lebih nyaman pada saat di perjalanan. Dan berkat kehadiran Skylander R25 ini, banyak PO besar mulai mengadopsi bus ini. Media sosial penuh dengan konten unboxing unit baru, bahkan sampai ada perbandingan antara Skylander R25 dengan model kompetitor lainnya, membuat Skylander R25 ini menjadi perbincangan hangat buat para penggemar bus yang ada di Indonesia saat ini. Dan Skylander R25 juga sudah menjadi branding riset buat karoseri New Armada, di mana yang sebelumnya perusahaan ini dianggap bermain aman dan juga kurang diminati oleh perusahaan otobus Indonesia. Semenjak kehadiran Skylander R25, mereka sudah bisa dikatakan menjadi inovator desain terbaru saat ini, dengan desain yang sangat futuristik dan perpaduan permainan warna LED yang sangat menarik. Dan semua elemen ini bersatu dalam satu paket yang relevan dengan tuntutan pasar saat ini, karena Skylander R25 juga sudah berhasil membuktikan kalau inovasi desain yang didukung fungsi sesuai kebutuhan mampu mengangkat kembali nama besar sebuah karoseri. Dan dari daerah asalnya yaitu Magelang, New Armada dengan Skylander R25-nya berhasil menunjukkan ke industri bus Indonesia kalau karoseri yang mungkin dulu dipandang sebelah mata saat ini juga bisa bersaing secara desain dan kualitas di pasar nasional. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.